KPI Podcast Season 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KPI, balik lagi di KPI Podcast, podcastnya KPI Season 2, masih bareng sama Nazala Romismia. Dan di episode kali ini nih, kita udah kedatangan rekan yang spesial nih. Dia adalah, boleh kita langsung aja sapa dia ya. Halo Tafsiro, Halo, apa kabarnya nih? alhamdulillah baik-baik. Lagi di mana nih posisinya? Oh, aku lagi di NTT, di Flores. Oh, kamu di Floresnya. Mm-mm. Oke. Untuk tafsiroh nih. Jadi ini pengen tahu tentang tafsiroh nih buat kasih tahu sama sahabat KPI. Jadi tafsiroh ini boleh kenalin deh singkatnya, nama lengkapnya siapa, terus mahasiswa KPI-nya jurusan bukan tahun berapa gitu, boleh deh sedikit dari tafsiroh. Jadi nama lengkap aku Tafsiro Tenggara Putri, mahasiswi KPI tahun 20. Asalnya dari Flores tadi ya. Ya, asalnya dari Flores, NTT. Ini Zela penasaran nih, namanya Tafsirah ini kan unik ya, ada tenggaranya gitu, Tafsirah Tenggara Putri. Itu ada filosofinya nggak sih itu tenggaranya? Jadi gini, aku punya dua adik, jadi kami 3 bersaudara kan. Nah, terus nama lengkap aku Tafsiroh Tenggara Putri. Adik aku yang kedua, Nadia Fajaria Timur. Oh gitu. Terus, iya, adik aku yang bungsu nih, namanya Mariam Lestari Nusa Bunga, gitu. Jadi, ada Nusa Tenggara Timur. Oh gitu. Oh, udah diniatin gitu ya sama orang tua. Kayaknya begitu. Orang tua dua-duanya ini, orang Nusa Tenggara Timur asli berarti? Kalau ayah, ya orang NTT sini. Kalau ibu aku dari Sulawesi Tenggara. Oh gitu. Mm-mm. Sibukannya Tafsirah nih apa nih selain kuliah? Kan ini udah masih libur nih ya kita kuliahnya. Tafsirah kesibukannya apa nih selain kuliah? Em, Kalau untuk sekarang sih ya, untuk ngisi waktu liburan kuliah ini, aku ikut pelatihan gitu, pelatihan menjahit. Oh gitu. Offline berarti ya? Iya, iya, offline di sini. Dekat-dekat rumah gitu. Iya. Berarti selama liburan ini atau pernah pernah tapi ngelanjutin sekarang gitu atau gimana? Ya, sebelumnya sih pernah juga. Dari SMA sih udah pernah. Cuman sekarang ya untuk ngisi-ngisi kekosongan gitu, jadi lanjut bentar lah untuk ngisi waktu liburan. Berarti sekarang udah pintar menjahit. Udah bisa bikin apa nih? Tafsirah. Eh, Paling enggak buat diri sendiri lah. Udah pernah buat apa nih yang udah jadi mungkin celana atau kantong atau tas? Mmm, Pernah sih, udah pernah buat baju juga untuk sendiri, gitu. Oke. Nah, nih, dengar-dengar nih Tafsirah itu kemarin pas SMA pernah juara kompetisi sain madrasah nih, Tafsirah. Boleh diceritain nggak itu gimana? Iya, itu aku mulainya dari kelas 10. Waktu itu aku di bidang biologi ya. Terus karena KSM juga itu salah satu ekstrakurikuler di sekolah, jadi ya minat, terus memang agak tertarik gitu sama biologi, sama tentang kesehatan-kesehatan. Jadi coba ikut gitu. Nah, menarik nih. Tadi Tafsirah bilang minat sama kesehatan, suka sama biologi. Mhm. Tapi kuliahnya kok di KPI itu? Boleh diceritain nggak? Jadi emang sih sebelum ini pernah coba gitu,
kuliahnya mau ngambil kesehatan. Tapi gimana ya? Mungkin jalannya yang terbaik di KPI UMY deh. Boleh diceritain sedikit nggak dulu awalnya kok bisa milih KPI? Itu kenapa? Jadi ya ampun, aku tuh orangnya banyak banget yang sukanya macam-macam deh. Selain kesehatan, biologi gitu, hobinya juga kayak foto gitu, fotografi atau kayak ngedesain apa gitu. Jadi kebetulan waktu aku ke Jogja, itu mereka teman-teman gitu ada saranin, coba kamu daftar gitu di UMY gitu kan. Udah pas lihat-lihat jurusannya gitu, KPI gitu kan. Jadi, kayak udah gitu tertarik aja sama KPI gitu. Udah gitu. Sebelumnya ada kayak nyoba negeri dulu gitu atau langsung ke UM? Sebelumnya pernah coba di negeri lewat jalur SNMPTN sama SBMPTN. Gitu. Nah, itu jurusannya juga komunikasi atau gimana tafsir? Oh iya, sama satu jalur lagi, SPAN PTKIN. Kalau untuk SN kemarin itu jurusannya busana, teknologi busana, sama ini kesehatan juga. SB juga masih sama jurusannya. Kalau untuk SPAN itu pernah juga milih KPI. SPAN itu biasanya di UIN ya? Di UIN nggak sih? Iya, di UIN. Oke, terus pernah dengar juga nih Tafsiro. Boleh ini nggak? Katanya Tafsiro ini lulusan termuda. Iya, benar. Iya. Jadi boleh tahu nggak nih, ini Tafsiro lulus SMA berarti usia berapa sekarang? Lulus SMA? Iya. Berapa ya, bentar. Kalau sekarang sih umur aku 17 tahun. 17. Lulus SMA ya 16 tahun ya. Oh, 16. Udah banget. Ya, sekarang Bisa diceritain nggak? Boleh nggak? Boleh tahu ceritanya nggak? Kok bisa lulus? jadi aku itu SD-nya umur 4 tahun. 4 tahun itu aku udah masuk SD. Iya. Terus? Iya. Jadi lingkungan aku kan orang-orang itu udah pada sekolah gitu. Jadi terus bosan nih di rumah waktu itu ya, aku masih kecil. Bosan di rumah, terus udah pengen sekolah, jadi minta sekolah gitu. Ya coba didaftarin di salah satu madrasah ibtidaiyah di NTT. Udah lanjutin terus sampai tamat SMA. Oke. Nah, balik lagi ke tadi nih yang kompetisi sains madrasah nih Tafsiro. Itu gimana sih ceritanya pas awal prosesnya kok bisa Tafsiro bisa dapet juara gitu? Jadi tiap tahun kan diadain lomba itu. Emang itu kegiatan rutin, kegiatan tahunan. Terus aku mulainya kan dari kelas 10. Sudah beberapa kali ikut lomba ini KSM, tapi belum juara juga. Jadi waktu kelas 10 belum. Ya hitung-hitung belajar lah tambahan gitu. Waktu dicoba di kelas 11 juga belum, dan terakhir waktu kelas 12. Nah, itu juga aku nggak nyangka, karena kemarin-kemarin tuh kan nggak menang-menang gitu kan. Jadi terus pas ini tahun terakhir aku di SMA juga coba lagi, dan alhamdulillah itu juara gitu. Tafsiro juara 1 atau juara berapa? Juara 1. Untuk tingkat kabupatennya alhamdulillah juara 1. Lalu dilanjutkan di tingkat provinsinya juara 3. Luar biasa itu Tafsiro. Tapi itu Tafsiro emang benar-benar belajar gitu ya? Benar-benar pengen banget dapet juara, akhirnya belajar keras kayak gitu. Keinginan pengen dapat juara juga ada, tapi belajarnya ya belajar, tapi kan jadi waktu itu
sambil bimbingan lomba itu, tapi sambil ngikutin pelajaran di sekolah juga. Jadinya ya belajarnya diatur gitu. Itu tafsiro perwakilan dari sekolahnya tafsiro sendiri atau sekolah banyak nih perwakilannya? Oh, sorry, agak ngelag ini ya. Sahabat KPI. Kita tunggu. Sambil nunggu tafsiroh nih, sahabat KPI. Jadi, gimana tadi udah disampaikan sama tafsiroh ya. Jadi tafsiroh ini luar biasa ya, sahabat KPI. Dia masuk SD itu umur 4 tahun. Oh, hilang. Ya, sebentar ya. Nah, oke, mohon maaf ya sahabat KPI, tadi sempat ada insiden sedikit. Nah, kita lanjutkan nih. Zela ulang pertanyaan buat Tafsiroh nih. Tafsiroh ini, jadi perwakilan perlombaan kemarin tuh kompetisi sains madrasahnya itu Tafsiroh perwakilan sendiri atau emang sekolah tuh delegasinya banyak dan Tafsiroh salah satunya gitu? Kalau perwakilan iya, perwakilan dari sekolah. Dan kompetisi sains madrasah itu ada beberapa mata pelajaran. Itu bukan hanya biologi. Jadi ya ada beberapa delegasi juga dari sekolah di mata pelajaran lain. Terus gimana perasaannya Tafsiroh dapat juara akhirnya sekian lama dari kelas 10 nungguin akhirnya kelas 3. Oh my god. Akhirnya kebales gitu perjuangannya. Gimana tuh perasaannya? Ya pastinya alhamdulillah senang gitu kan. Kayak udahlah, kayak itu kan lomba terakhir nih. Terakhir aku di SMA. Jadi kalau misalnya udah nggak rezeki ya udahlah gitu. Tapi alhamdulillahnya gitu bisa juga juara. Oke. Nah, ini tentang itu kan berarti prestasinya Tafsiroh nih ya. Salah satu prestasinya Tafsiroh. Otomatis orang tua tahu dong ya sama yang udah dicapai sama Tafsiroh. Tanggapan orang tua tuh gimana ngelihat pencapaiannya Tafsiroh? Ya senang, ya bangga juga. Selebihnya sih nggak tahu, nggak tahu gimana. Soalnya juga orang tua ya begitu biasa biasa aja, tapi mungkin dalam hatinya gitu senang bangga. Mungkin orang tua ini kayak tahu Tafsiroh kayak lebih prefer ke apa ya eksak ya bisa dibilang ya kayak mungkin habis itu orang tua kayak siapa tahu kayak ngarahin kamu nanti di kesehatan aja nih karena kamu kan ya kamu ahli maksudnya bisa di situ gitu ada nggak kayak gitu orang tua ngarahin? Kalau untuk orang tua ya mana mananya aku aja gitu, orang tuanya support aja apa keputusan aku gitu. Soalnya aku juga orang tua akunya juga banyak gitu yang aku minat, hobi gitu. Jadi ya sudah mana sukanya aku aja. Kirain orang tuanya banyak tadi. Oh ini ya diserahin ke Tafsiroh aja maunya di mana. Ya, Berarti ini oh iya Tafsiroh anak pertama ya. iya. Tapi bisa dibilang ini Tafsiroh itu multi talent loh. Bisa tata busana, biologi juga, komunikasi juga suka. Berarti kamu nih orangnya bisa dibilang kompetitif juga nggak? Iya nggak? Suka tantangan gitu. Ya bisa begitu sih. Kalau ada event-event lomba apa, sekiranya Tafsiroh yakin bisa sama diri sendiri, Tafsiroh ikut gitu ya? Iya. Hmm. Ada nggak sih cara dari Tafsiroh sendiri untuk menjaga sikap kompetitif itu gitu? Untuk cara berarti pahami, kenali diri kalian gitu. Apa kalian hebatnya nih di mana? Gitu. Apa yang kalian suka gitu. Lalu kembangin, terus jadiin itu brandnya kalian gitu. Oh, saya ini begini. Ya udah kembangin aja yang itu.
seperti itu. Kalau di tahun ini nih, 2021, dengan kita yang masih ada pandemi kayak gini nih, Tafsiro, goals-nya Tafsiro apa? Yang pengen dicapai di tahun 2021? Untuk goals ya, kalau seandainya di masa pandemi seperti ini, Ya karena kita masih sama pandemi nih kan, ya beda dong rencana kita sama yang nggak ada pandemi otomatis. Nah, goals-nya Tafsiro apa? kalau untuk sekarang karena masih pandemi, jadi aku lebih ngembangin dulu kayak bakat-bakat yang ada gitu, minat-minat aku, belajar gitu, atau mendalami lagi. Nanti mungkin setelah pandemi atau apa ada event, mungkin insya Allah ikut gitu. Oke. Nah, Tafsiro, Zela penasaran nih, mungkin sahabat KPI juga penasaran. Dengan Tafsiro yang usianya muda, kayak gini, terus aktif, kompetitif, suka nyoba segala hal, sebenarnya motivasi terbesarnya Tafsiro itu apa sih? Motivasi ya, pastinya sih untuk diri sendiri, kayak bangga saja gitu sama diri sendiri. Kalau kita punya kemampuan dapat bermanfaat bagi orang lain, itu rasa bangganya sama diri sendiri gitu. Jadi pengen punya ilmu, punya kemampuan, itu bisa bermanfaat bagi orang lain itu. Seperti itu sih motivasi aku. Oke. Nah, kalau motivasi ini biasanya dibarengi dengan support system nih. Nah, support systemnya Tafsiro nih dari mana nih supportnya? Jelas orang tua, Dan mungkin dari orang tua. keluarganya juga, Ya, atau untuk keluarga lainnya juga, mungkin adik atau tante-tante, kakek nenek. untuk keluarga yang lain seperti saudara gitu ada, cuman lebih besar supportnya itu ya dari orang tua. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, banyak ya poin Tafsiro. Mungkin Tafsiro tuh, ini kalau Zela menilai ini Tafsiro ini berarti termasuk anak yang cerdas nih. Mungkin ada turunan Iya. dari nenek moyang atau gimana nih Tafsiro? Kalau orang tua sih, ya menurut aku ya, orang tua aku bukan cukup cerdas. Ayah aku juga orangnya berpikir kritis, pikirannya itu bagus gitu, berwawasannya luas seperti itu. Berarti Tafsiro lebih sering ini ya, interaksi sama, lebih dekat sama ayah ya? Imbang sih, mama juga. Oke. Nah, ini nih yang terakhir. Pertanyaan terakhir nih buat Tafsiro. Boleh deh kasih tips dan trik lagi nih buat sahabat KPI, mungkin biar semangat buat belajar juga dan biar biar apa ya, tergerak juga kayak kayak Tafsiro kompetitif gitu loh, ada lomba dicoba kayak gitu ya. Terserah hasilnya gimana, yang penting berani nyoba gitu. Jadi mungkin ada ya teman-teman yang mungkin sama kayak aku, pengennya masuk jurusan mana, terus tapi endingnya tuh jurusannya di mana gitu. Jadi pesan aku, dimanapun kalian menempuh pendidikan sekarang, itu syukurin, jalanin dengan ikhlas gitu. Pasti Allah itu punya alasan kenapa kalian ditempatin di situ. Dan untuk biar lebih kompetitif lagi, jadi kita nih masih muda ya, jadi pasti sering dengar lah istilah orang, habisin dulu jatah gagalnya sekarang, ya gitu. Kurang lebih seperti itu sih tips dari aku. Oke. Nah, itu tadi udah pertanyaan terakhir ya. Sekalian closing statement deh dari Tafsiro buat sahabat KPI, nggak apa-apa. Apaan nih? Closing statement, apa ya? Mungkin mau berbagi ini aja Tafsiro. Jadi kebanyakan dari kita tuh karena pengaruh pandemi ini ya udah diem aja di rumah,
terus Hmm. jadi mageran, banyak rebahan, jadi kayak males aja nyoba segala hal karena, "Alah udahlah online," segala macam, dan percaya dirinya tuh kayaknya makin down gitu. Nah, gimana tafsirah? Kalau dari tafsirah sendiri nih, closing statement biar sahabat KPI itu mau berkembang dan percaya diri gitu dengan apapun kondisinya, dengan walaupun kita sekarang ya terbatas dengan pandemi kayak gini. Jadi ibarat nih ya, kan kita sekarang lagi pandemi, ibarat kita ini dalam masa seperti kepompong. Nah, jadi dalam masa ini tuh kita berkembang gitu ya, dalamin apa bakat dan minat kita, lalu nanti suatu saat gitu, atau setelah menjalani proses yang panjang gitu, ya kita bakal jadi ibarat kupu-kupu lah, sukses gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, makasih ya Tafsiro udah Mhm. mau nemenin di KPI Podcast, bersedia, udah berbagi pengalaman juga, sharing-sharing ceritanya. Semoga sahabat KPI yang ada di rumah atau dimanapun berada bisa termotivasi nih karena ceritanya Tafsiro ya. Oke, nah sahabat KPI, kita udah sampai di segmen terakhir, bukan segmen ya, bagian terakhir nih penghujung. Jadi balik lagi buat sahabat KPI, jangan lupa buat jaga kesehatan, pakai maskernya, cuci tangan, pokoknya tetap optimis. Apapun yang kita jalanin sekarang, insya Allah kalau kita terus positive thinking, pasti ada jalannya guys sama Allah. Dan tentunya sambil sambil mungkin work from home, sambil kita jaga kesehatan, nggak usah pergi-pergi kalau nggak ada kepentingan. Jadi sambil dengerin KPI Podcast ya di YouTube dan juga Spotify-nya official KPI UMY. Dan jangan lupa follow Instagram official KPI UMY juga. Mungkin bisa juga follow Instagramnya Tafsiro. Tafsiro IG-nya apa? Boleh. IG-nya ya ribet namanya ya Allah. Nanti bisa di-searching lah ya. Oke, sahabat Mhm. KPI. Sebelum Zela tutup, ini kita mau kasih jargonnya KPI UMY sama-sama. Ya, Tafsiro siap? Siap? Siap. Oke, Zela itu 1, 2, 3. KPI UMY berilmu, Berilmu, beradab, berdaya. berdaya guna. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. KPI Podcast Season 2.